Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya ucapkan selamat datang, selamat memasuki kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua walaupun melalui suara. Pak Gofur berharap kita bisa belajar lebih semangat lagi walau batas jarak yang mungkin membatasi diri kita. Anak-anak, di kelas 8 ini untuk yang pertama, pelajaran yang pertama IPA berkenaan dengan gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang nantinya jabarannya akan banyak. Untuk yang pertama adalah tentang konsep gerak yang berhubungan dengan ilmu fisika. Di dalam konsep gerak akan terbagi menjadi 3, gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Oke, kita lanjut dengan gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya sama. Gerak lurus terbagi menjadi 2. Dibedakan menjadi 2. Gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kita lanjutkan. Gerak lurus berubah adalah gerak yang menghasilkan kecepatan benda tetap tidak berubah. Itu berarti kecepatannya adalah 0. Kalau kecepatan 0, maka dipastikan benda tersebut tidak mengalami pergeseran atau perpindahan suatu tempat karena tidak merubah atau tidak mengalami kecepatan. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan benda di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Contoh adalah ketika motor atau mobil ayah bunda kalian mau berjalan, mau melangkah atau berjalan mengantar kalian ke sekolah, pertama kali adalah dalam keadaan 0 kecepatannya. Kemudian berjalan, lanjut, berubah semakin cepat dan semakin cepat, atau ketika mengenai atau kena lampu merah maka akan terhenti. Itu dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena mengalami percepatan yang berubah dengan setahap demi setahap. Lanjut, kita mempelajari tentang gaya. Apa sih gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menghasilkan suatu tenaga, mengeluarkan suatu tenaga. Contoh ketika kita mendorong benda, mendorong meja atau menarik kursi, ini adalah gaya yang kita lakukan. Gaya dibedakan menjadi 2, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh tadi bagaimana? Gaya sentuh adalah ketika kita mendorong atau menarik benda. Kemudian gaya yang tak sentuh. Gaya yang tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan dari tidak mengeluarkan tenaga kita, tidak mengalami sentuhan dari diri kita. Banyak sekali gaya yang tak sentuh. Ada gaya fisika, ada gaya sentrifugal, gaya gravitasi, ini tidak mengalami sentuhan. Lanjut ke hukum Newton. Anak-anak, di hukum Newton ini kita perlu mempelajari adalah bunyi dari hukum Newton terlebih dahulu. Untuk yang pertama, hukum Newton 1. Bunyinya adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contoh dari hukum Newton 1 adalah ketika kalian naik motor atau naik mobil yang kemudian
tanpa sengaja ada yang menghalangi motor atau mobil ayah kalian sehingga mengerem mendadak. Nah, ketika ngerem mendadak tadi, kalian akan sedikit terdorong dari tempat duduk kalian dan kemudian kalian mempertahankan untuk kembali lagi. Nah, ini dinamakan dengan kelembaman. Kelembaman inilah yang dihasilkan dari hukum Newton 1. Mempertahankan keadaan semula ketika terjadi perubahan. Untuk yang hukum Newton kedua, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total bekerja padanya. Contoh penerapan hukum Newton 2 dapat kamu amati apabila kamu menendang sebuah bola. Artinya kamu memberikan gaya kepada bola. Bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian menendang dengan kuat, maka akan menghasilkan percepatan atau terlemparnya benda bolanya tadi itu semakin menjauh. Sebaliknya, ketika kalian menendang bola tadi itu dengan pelan, maka menghasilkan kecepatan yang pelan juga. Ini biasanya dilakukan oleh para pemain sepak bola ketika latihan ataupun bermain. Lanjut ke hukum Newton yang ketiga. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berbalik dan segaris. Atau bisa dikatakan di hukum Newton ketiga ada aksi, ada reaksi. Maksudnya bagaimana? Ada aksi, ada aksi, ada reaksi. Maksudnya ketika kalian melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan tindakan yang lain. Contoh dalam hukum Newton yang ketiga adalah penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Ini sering juga disebut dengan aksi reaksi. Atau kalau tidak begitu, ketika kalian mengayuh sepeda dengan kecepatan atau dengan kekuatan yang penuh, kemudian kalian hentikan mengayuhnya, maka akan berjalan dengan cepat, yang kemudian ketika kalian serasa terus tanpa mengayuh lagi, maka sepeda kalian akan terhenti. Itulah dinamakan dengan hukum Newton yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang hukum Newton 1, hukum Newton yang kedua, hukum Newton yang ketiga, tentang gaya, GLB gerak lurus berubah beraturan, atau GLB gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Insya Allah di lain waktu kita akan lebih belajar lagi dan insya Allah kita akan mempraktekkan. Mungkin itu yang bisa Pak Gufur terangkan kali ini. Insya Allah bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.